Oke, selamat datang di Grida Education bersama saya Mr. Grid Ahmad. Nah, ini saya review sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada limit trigonometri bentuknya seperti ini, sin AX per BX atau tan AX per BX atau sin AX per BX gitu ya. Ini limit mendekati 0, kalau dimasukkan kan 0 per 0 ya. Nah, maka ini karena ini limit, maka sebenarnya mendekati 0, bukan 0. Nah, ini nilainya ambil koefisiennya aja, A per B, gitu ya. Ini juga ambil koefisiennya, ini juga. Nah, ini rumus penting gitu. Ini banyak kepake di soal yang akan saya bahas ini nih. Ini saya ambil LKS di buku LKS uji kompetensi 6. Ya. Nah, nanti kita akan bahas semuanya. Nomor 1 sampai nomor 10 di sini nih. Ini saya hapus dulu ya yang nomor 6 sampai 10. Jadi kalau limit itu limit X mendekati 0 dalam trigonometri itu nanti sin sama tan harus punya pasangan ya intinya. Nah, jadi harus punya pasangan ya. Jadi misalkan sin 5x, nah di bawahnya itu harus ada x-nya atau tan x. Nah, harus gitu. Nah, ini jadi berpasangan. Nah, kayak ini misalkan ada limit gitu ya. Ya nanti jawabannya kan udah berpasangan, ambil koefisiennya aja. 5 per 1. Atau sama dengan 5. Gitu. Nomor 1 itu kan limit X mendekati 0 dari 1 min cos X, X sin X. Nah, di sini ya 1 min cos X itu kita ubah menjadi sin. Soalnya ini di dalam soal itu biasanya cos itu berpasangan sama angka 1. Kalau nggak berpasangan dengan angka 1 atau misalkan angka yang lain, masukin aja cos 0 itu 1 ya. Jadi keluar dari soal nggak apa-apa. Nah, 1 min cos X di sini ada ini ya, rumus penting. 1 min cos X diubah menjadi 2 sin kuadrat setengah. Jadi nanti soalnya menjadi limit X mendekati 0, 1 min cos X-nya berubah jadi 2 sin kuadrat setengah X per X sin X. Gitu ya. Jadi nanti soalnya menjadi limit X mendekati 0, 2 sin kuadrat setengah X itu sin setengah X dikali sin setengah X. Nah, jadi ini per X dikali sin X. Nah, ini maksudnya ini kan udah berpasangan nih ya. Jadi ini sin setengah X per X. Nanti ini 2-nya saya tulis 2 dikali sin setengah X per X itu berarti ambil aja koefisiennya setengah per 1 jadi setengah. Di ini juga setengah per 1 jadinya setengah. Jadi sama dengan ini coret aja jadi 1 kali setengah jadi setengah. Nah, gitu ya. Cukup mudah. Ini kayaknya di pertemuan pertama udah dibahas, cuma ini ngulang aja. Nomor 2 ini saya hapus nomor 1-nya. Nomor 2 nanti sama dengan limit X mendekati 0 dari X tan 2X per. Nah, ini tadi kan 1 min cos X kan rumus yang atas nih yang pertama. Nah, kalau 1 min cos kuadrat ada kuadratnya berarti yang kedua nih. Jadi 1 min cos kuadratnya ada satunya di depan nih, 1 min cos kuadrat nanti jadinya sin kuadrat gitu ya. Jadi nanti ini jadinya sin kuadrat 3x. Nah, berarti nanti sama dengan limit X mendekati 0 dari X tan 2x per sin kuadrat X ya sin 3x dikali sin
3x karena kuadrat ya. Jadi sin kuadrat 3x itu maksudnya sin 3x dikuadratkan. Nah, jadi ini kan udah berpasangan ya. Ini berpasangan. Ini juga berpasangan. Nah, tinggal ambil koefisiennya aja kalau udah berpasangan. Jadi ini koefisiennya 1, ini 3 berarti 1/3. Ini koefisiennya 2, ini 3 berarti 2/3. Nah, jadi sama dengan 2/9. Oke, cukup jelas ya. Jawabannya 2/9. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini saya hapus. Nomor 3 nanti sama dengan, nah ini X sama sin X doang, nggak ada cos X-nya ya. Ya udah, kalau misalkan X sama sin X ini dibagi X semua gitu. Karena hanya perlu pasangan aja kan. Ini nggak ada pasangannya ya kita kasih pasangan. Caranya gimana ya? Pembilang dan penyebut dibagi dengan sin X semua. Jadi limit X mendekati 0 jadinya 2x per x min sin 3x per x per 3x per x plus sin 2x per x. Nah gitu. Karena atas dibagi dengan x, maka bawah juga masing-masing dibagi dengan x. Nah misalkan kalau di sekolah sih rumusnya nulisnya harusnya gini ya. Nah, limitnya ditulis gitu. Cuma tergantung gurunya ya. Jadi nanti limit 2x per x kan 2. X mendekati 0 dari 2 dikurangi limit x mendekati 0 dari sin 3x per x gitu. Nah ini kalau misalkan boleh nggak ditulis sih nggak usah ditulis aja nih. Limit x mendekati 0 dari 3x per x kan 3, berarti ini 3 min limit x mendekati 0 dari sin 3x per x. Nah ini limit x mendekati 0, ini 2 nggak ada x nya, ya udah 2 nya ditulis. Ini limit 3x per x kan udah satu pasang gitu ya, berarti 3/1 atau 3 per, ini 3 dikurangi, oh ini 2x ya tadi ya, saya salah nulis, ini harusnya 2x, ini 2x berarti 3 dikurangi 2. Nah jadi sama dengan 2 dikurangi 3 min 1/1, jadi min 1. Nah kalau misalkan kayak gini sih ambil koefisiennya aja gitu, cuma ini kan saya menerangkan takutnya kalau di sekolah langsung nggak boleh nih gitu. Oke, nomor 3 kayaknya cukup jelas. Kita lanjut ke nomor 4. Ini saya hapus ya. Nomor 4, kalau misalkan ada soal seperti ini nih. Nah ini tan x min sin x. Nah ini pakainya rumus yang keempat nih, tan dikurangi sin gitu ya. Tan dikurangi sin itu nanti tannya dikeluarkan gitu. Nanti 1 min cos A. Jadi menjadi, ini kok bisa tan A min sin A menjadi tan A dikalikan 1 min cos A. Ini dijabarkan ya, dijabarkan. Cuma dalam penjabarannya nggak, kalau mau request nanti boleh. Nah ini biar menyingkat waktu nggak usah lah. Ini langsung aja ya. Jadi kalau ada tan A min sin A berarti menjadi ini nih. Tan A min 1 min cos A. Jadi di soalnya ini, tan ini A-nya itu X, berarti ya sama aja dengan limit. Ya langsung aja soalnya nggak saya tulis ulang. Berarti tan X dikeluarkan menjadi 1 min cos A
per X pangkat 3. Nah, nanti sama dengan limit X mendekati 0 dari tan X dikali ini dikali ya. 1 min cos A itu menjadi ini ya. Nah, 1 min cos A, cosnya nggak ada kuadratnya, jadi 2 sin kuadrat setengah. Jadi 2 dikali sin kuadrat setengah X per X pangkat 3. Limit X mendekati 0. Nah, kalau mau cari pasangannya ini kan pangkat 3 nih. Ini juga ini pangkat 2, ini pangkat 1. Jadi dibagi aja. Jadi tan X kali 2 dikali sin kuadrat X berarti sin setengah X dikali sin setengah X. Ini per X pangkat 3 kan X dikali X dikali X. Nah, biar kelihatan berpasangan. Nah, jadi nanti sama dengan tan X per X berarti 1 ya. Nah, ini 1, ini 2-nya ya dikali 2, setengah dibagi 1 berarti setengah, setengah dibagi 1 lagi berarti setengah lagi. Jadi 1 kali 2 kali setengah berarti setengah ya. Nah, nomor 4 kayaknya cukup jelas juga. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 itu limit cos 6x min 1. Nah, tadi saya bilang cos itu biasanya berpasangan sama angka 1. Kalau di sini kan 1 min cos ya. Nah, ini cos min 1 berarti kebalikannya. Kalau kebalikan berarti diubahnya dikasih min ya. X mendekati 0, ini kan 2 sin kuadrat setengah. Nah, kalau kebalikan berarti min 2. Nanti min 2 sin kuadrat setengah. Setengahnya dari A-nya itu 6x ya. Ini setengah A berarti setengah kali 6x berarti 3x. Sin kuadrat 3x per 4x tan 2x. 4x tan 2x. Nah, berarti limit X mendekati 0 dari min 2 dikali sin kuadrat 3x ya. Sin 3x dikali sin 3x per. Nah, ini kenapa saya jabarkan biar kelihatan pasangannya nih. Jadi ini bawahnya 4x sama sin 3x yang sini, tan 2x sama sini. Nah, berarti nanti ya ini tinggal ambil koefisiennya aja ya. Ini kan udah berpasangan nih. Nah, kalau di sekolah sih kalau gurunya perfeksionis sih ini ya ditulis satu-satu gitu. Limit X mendekati 0 dari min 2 nanti dikali limit X mendekati 0 dari sin 3x per 4x dikali limit X mendekati 0 dari sin 3x per tan 2x. Nah, tapi sebenarnya nggak usah ditulis kayak gini nih, nggak apa-apa nih ya. Langsung ada dari yang di sini nih. Jadi min 2 dikali 3/4 dikali 3/2. Gitu ya, 2-nya coret jadi min 9/4. Nah, jadi min 9/4 ya. Tapi ini tadi ini ya, ini misalkan nggak usah ditulis juga nggak apa-apa nih kalau misalkan saya, kecuali kalau gurunya perfeksionis gitu ya, pengennya ditulis. Mungkin ini ya nomor 6 sampai nomor 10 nanti 42 aja ya, ini kayaknya udah panjang.